Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya menyita waktu jenengan ini terkait penugasan saya untuk aksi nyata pendidikan guru penggerak, di mana saya harus menerapkan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini saya sudah memasuki modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ini di sini bukan saya ingin menggurui, tapi hanya ingin sharing aja. Kita sharing aja, barangkali nanti dalam pemahaman yang saya sampaikan ada yang kurang, atau kalau ada yang ingin menambahkan, monggo. Kita mulai saja ya. Penerapan budaya positif ini khususnya itu di lingkungan sekolah. Ini apa saja yang akan nanti saya sampaikan terkait budaya positif. Ini ada konsep inti dari budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pasti konsep ini kita sebagai pendidik itu pasti sudah menerapkan. Nah, apa saja? Yang pertama ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologis modern, atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini kan kita sudah mendidik murid-murid yang katanya Gen Z itu menjadikan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada mandiri, bergotong royong, kemudian ada bernalar kritis dan kreatif. Ini kita harus bisa mencetak siswa-siswi kita dengan profil belajar Pancasila. Kemudian dilanjut ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dapat dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini teori-teori ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan, dimana intinya itu kita menuntut ke siswa, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus kita sebagai orang dewasa itu memaksa murid harus begini begitu. Nyatanya itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan keinginan murid, tidak bisa apa ya istilahnya ya, siswa tidak berkembang sesuai dengan keinginannya. Lanjut. Kemudian cara mengubah paradigma perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada beberapa stimulus. Yang pertama ada realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori yang betul, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian ada stimulus, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita. Tapi pada kenyataannya, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada respon stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua
perilaku itu memiliki tujuan. Jadi contohnya itu kayak ada siswa yang terlalu aktif gitu ya. Kenapa dia hiperaktif banget? Kenapa dia bertindak berlebihan seperti itu? Mungkin itu memang karakternya seperti itu, atau memang lingkungannya juga mempengaruhi. Jadi kita nggak boleh mengejudge perilaku yang dia lakukan yang berlebihan itu dianggap salah, misalnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ada stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya Anda bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Ini kalau seperti ini menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini merupakan paradigma perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi semua ini kalau disamakan dengan teorinya itu kadang ada yang tidak sesuai atau tidak pas. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina. Disiplina itu bahasa mana ya? Yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun ancaman tertentu. Karena kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang tinggi, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tentang konsep disiplin diri. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tanpa memandang tanpa memandang suku, ras, agama, latar belakang, terus suatu kelompok tertentu misalnya. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Ini kalau di kita itu ada profil pelajar Pancasila yang tadi saya sampaikan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada PYP, ini itu kayak semacam program di mana ada program tersebut ini pendidikan berbasis inquiry. Nah, ini menciptakan siswa yang bertoleransi, rasa hormat, punya integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian, nah ini biasanya ini keterampilan hidup atau life skill. Kalau kita di SMK mungkin nggak asing dengan tuntutan ini untuk siswa. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut. Nih, kebutuhan dasar manusia. Kita manusia hidup itu pasti butuh, memiliki kebutuhan, apalagi kebutuhan dasar, yang dimana kebutuhan dasar ini meliputi ada bertahan hidup, ini terdiri dari pakaian, tempat tinggal, kemudian kesehatan, keamanan, kenyamanan, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini berarti kebutuhan ini diakui, kemudian mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini penguasaan itu semacam kayak kayak
pengakuan dari orang lain, kemudian dianggap di lingkungan sekitar, kemudian dihargai ketika dia berpendapat. Kemudian ada kebebasan. Di sini kalau kebebasan itu berarti kebebasan dalam apa ya ini ya? Berarti bisa mengekspresikan diri atau bebas dalam memilih pilihan hidup, mungkin seperti itu. Kemudian ada kesenangan. Kalau kesenangan kita masing-masing ya, ada bernyanyi dan lain-lain atau jalan-jalan, itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini ada materi selanjutnya, itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Kemudian kalau ekstrinsik itu kan dari luar ya, ini mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi untuk orang tersebut bisa meningkatkan motivasi. Lanjut. Nah ini kemudian kita masuk ke materi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau Bapak Ibu di sini kalau menghadapi siswa, pasti tiga hal ini sudah diterapkan, memberi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau saya pribadi, saya hanya menekankan pada hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman ini tercatat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan atau sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi yang saya bilang hukuman dan konsekuensi. Kalau saya melihat siswa terlambat, saya langsung beri hukuman push up misalnya 10 kali. Atau ketika saya membuat kesepakatan kelas, ini berarti masuknya ke konsekuensi. Misalnya kalau mengumpulkan tugas terlambat lebih dari deadline-nya, saya kasih nilai pas KKM, misalnya seperti itu. Ini yang saya terapkan hanya hukuman dan konsekuensi. Nyatanya kalau kita belajar tentang teori kontrol guru, kita kalau ke siswa itu jangan hanya sebagai penghukum ataupun sebagai pemberi konsekuensi, karena itu hanya menuntut ke siswa. Sebenarnya kita harus bisa menerapkan yang namanya restitusi. Ya, restitusi itu apa? Nanti saya jelaskan. Atau mungkin di sini Bapak Ibu guru, Bu Alif misalnya, kalau Bu Alif kan sering berhadapan dengan siswa-siswa yang amazing nih. Biasanya itu BK itu memang punya strategi tersendiri bagaimana memberi konseling pada siswa, caranya gimana, tidak serta-merta langsung diberi hukuman, langsung dijudge seperti ini. Kita harus tahu kondisi siswanya itu seperti apa. Jadi kalau kita marah-marah ke siswa dan kita tidak tahu kesalahan dia itu dilakukan itu karena apa, nah itu perlu digali sampai situ. Nah ini kita masuk ke posisi kontrol guru. Kontrol guru itu ada 5, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus yang sama, tapi dengan beda posisi ya. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita ingin menghukum sebagai penghukum, kita nyuruh siswa suruh hormat selama 1 jam tanpa kita tanya apa-apa. Kamu nggak pakai topi, kamu hormat 1 jam di tiang bendera, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membuat rasa bersalah ke siswa, kita melakukan pendekatan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, berapa kali sih ibu bilang kamu selalu mengecewakan tidak memakai atribut misalnya. Ini biar siswanya itu nyadar kalau dia itu salah, seperti itu.
Kemudian dengan kasus yang sama, tapi posisi kontrol kita yang berbeda. Ini sebagai teman, biasanya kalau anak STM itu romansa seumuran sama gurunya, ya kayak guru muda ya. Jadi kita mencoba dekat dengan mereka itu sebagai teman. Contohnya, ayo sih kamu pakai atribut lengkap, kamu nggak bisa diajak kerjasama nih. Nanti kalau begitu saya bilangin orang tua, misalnya kayak gitu. Siswa dengan kayak gitu nggak merasa tertekan atau takut, gurunya santai. Tapi itu biar mengena di siswa. Seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, ini biasanya pemantau ini yang sering memantau itu ya SPP Bu Angka di sekolah atau Bu Alif sendiri sebagai BK-nya nih, nyawangi siswa ya nggak pakai atribut lengkap. Besok lagi dilihat, hari ini nggak pakai dasi, besok lagi dilihat pakai dasi apa enggak. Itu sebagai pemantau. Lanjut. Nah ini, kalau ini posisi kita sebagai manajer, ini mungkin kalimatnya itu cara penyampaiannya itu lebih formal, mungkin lebih apa ya, lebih bijaksana mungkin ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana sih kamu perbaiki kesalahanmu itu? Ini posisi kita sebagai manajer. Saya yakin kalau ada kasus, berbagai macam kasus, ketika kita menghadapi murid yang bermacam-macam itu sebenarnya itu tuh red flag ya Bapak Ibu ya. Red flag kadang ada yang tiba-tiba muncul aja dari mulut. Saya pribadi biasanya begitu. Tapi dari semua metode yang sudah kita lakukan, insya Allah itu yang sudah terbaik buat siswa. Nah ini masuk ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini karena keyakinan kelas ini karena bersifat sebentar ya. Ini kok nggak masuk ke sini? Saya bacakan dulu aja wes. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Peraturan itu dibuat sedikit bisa dipahami oleh siswa, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas, kemudian semua warga sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu dibuat sudah melalui kesepakatan kelas. Biasanya itu disampaikan ketika awal pembelajaran. Kira-kira kelas kita biar enak bagaimana ya, kira-kira biar kalian nyaman mengikuti pelajaran saya, kita buat keyakinan kelas seperti apa. Seperti itu. Lanjut. Harus login lagi. Sebentar ya. Oh, di samping seadanya bisa menulis kameranya. Lanjut ya. Tadi keyakinan kelas sudah. Kita masuk ke segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu apa? Yang tadi saya sampaikan di awal. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Dimana ini segitiga restitusi itu ada tahap-tahapannya. Ada tahap menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah,
Kemudian ada menanyakan keyakinan. Kita pahami dulu yang menstabilkan identitas. Ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini beberapa contoh kalimat yang kita bisa terapkan ketika kita menjumpai siswa yang bermasalah. Contoh, Arya itu marah ketika tugas dia itu dicontoh oleh temannya. Dia sampai menggebrak meja, ngamuk gitu ya. Terus ada ketua kelas melaporkan ke gurunya. Kemudian si Arya itu dipanggil oleh gurunya, ditanyakan, kamu kenapa? Tadi marah-marah sampai mengebrak meja. Kemudian Arya menyampaikan, karena tugas dia itu dicontek, dia tidak terima. Nah, kita sebagai guru itu harus menstabilkan identitas. Kenapa kamu sampai melakukan begitu? Wajar kalau kamu marah kalau dibegitukan. Jika posisi saya sebagai Arya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Ketika PR-nya dicontoh, bakal marah seperti itu. Kemudian tindakan selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan lagi, kamu masih punya alasan kan kenapa kamu sampai mengebrak meja? Seperti itu. Atau kita memberi saran lagi, kamu padahal bisa loh kalau sampai marah-marah, tidak kontrol emosi, bisa melakukan hal yang lebih dari itu, bisa sampai berantem misalnya. Kemudian lanjut, ini tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita tanyakan, kira-kira tindakan kamu itu benar apa enggak Arya melakukan kayak gitu? Kira-kira harusnya kamu bertindak seperti apa biar tidak sampai merugikan orang lain? Ini menanyakan keyakinan. Seperti itu kurang lebih yang saya pahami tentang segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Itu yang ada tiga tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini kita sudah sampai pada penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, punya profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Karena kita sebagai perjalanannya sebagai manajer atau mom yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan. Kalau menambahkan dengan senang hati, barangkali ilmu saya atau pemahaman saya tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini ada yang kurang. Ini kita sharing pengalaman saya dalam mengikuti program guru penggerak tentang budaya positif. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, Bu Iva, mau Bu Iva? Sebentar, saya tulis dulu. Tanyanya apa ya Bu Iva? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih Bu Rosi atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertanyaan saya adalah, apakah sistem reward bisa membuat anak itu menjadi disiplin? Lalu itu efektif atau tidak? Lalu kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak menguji anak? Apakah cara seperti itu lebih berhasil atau lebih efektif? Terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih ya Bu Iva ya.
Ada lagi, Mas Dwiki? Pak Pri? Mau bertanya enggak? Ada lagi? Oh ya, Bu Nadia, monggo. Jangan yang susah-susah ya, Bu. Ini soalnya mau ditulis sama nggak usah. Oh iya, boleh tak tulis. Di sini kan minta waktunya sebentar ya, Bu ya. Iya, monggo. Di sini kan kita kan sama-sama jadi guru. Pasti kan cara penanganan siswanya berbeda-beda. Ya. Bagaimana Bu Rosi itu bisa menangani siswa jika Bu Rosi itu terpancing emosi saat anak melanggar aturan? Bagaimana juga caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Oke. Terus bagaimana supaya tidak menghakimi siswa? Tidak menghakimi siswa. Kemudian cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Terima kasih Bu Rosi. Ya, sama-sama. Oke, saya paham dulu. Saya jawab dulu atau bagaimana ya? Ada lagi? Saya jawab dulu. Tidak ada lagi? Oke. Ini pertanyaannya dari Bu Iva ya. Apakah sistem reward itu bisa menjadikan anak disiplin? Efektif tidak dengan sistem reward itu? Seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya sistem reward itu seperti memberi bintang, kemudian memberi hadiah, itu termasuk hukuman. Karena si anak melakukan tindakan tersebut itu bukan karena keinginan dirinya, tapi biar dapat hadiah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita memberikan reward itu spontan. Misalnya anak ujian dapat 100, kita ngasih rewardnya itu dengan ucapan, wah ternyata kamu pinter ya, kamu bagus mengerjakan ujiannya, bisa dapat nilai 100. Kalau dengan hanya memberikan hadiah berupa kayak tadi hal kecil kayak bintang atau hadiah reward berupa barang gitu ya, itu mereka melakukan bukan karena keinginan dari anak tersebut, tapi melakukannya itu karena biar dapat hadiah. Jadi ada motivasinya. Jadi kalau dulu kan ada sistem ranking gitu ya, mungkin angkatan kita waktu sekolah ada ranking 1, 2, 3, itu juga termasuk sebuah kayak menghakimi. Jadi kalau terima rapot, orang tua ngambil rapot gak dapat ranking, sampai rumah pasti dimarah-marahin, dibanding-bandingin. Kenapa nggak kayak si A sih dapat ranking 1, kamu sih nggak belajar, kamu sih nggak begini-begini. Akhirnya kan banyak tuntutan seperti itu Bu Iva. Ada lagi? Tadi yang kedua dari Bu Nadia, bagaimana kalau saya dihadapkan murid yang bermasalah gitu ya, terpancing emosi gitu ya, penanganannya bagaimana? Ini kalau kita terpancing emosi, sebenarnya itu emosinya itu ke siswanya, hanya pada saat itu. Kenapa sih kamu bisa terlambat, bangunnya yang lebih pagi misalnya seperti itu. Kalau kita terpancing emosi itu kita tidak profesional, bisa dikatakan tidak profesional. Tapi kadang kalau lihat anak STM itu kan tingkahnya kan Masya Allah, itu refleks sebenarnya ya. Kalau kita terpancing itu refleks, tapi pandai-pandai kita dalam mengolah perasaan, apalagi kalau ibu-ibu itu wes perasaan itu campur aduk. Jadi kalau ada siswa salah situ itu wis pecah-pecah. Jadi kalau kita menghadapi siswa yang bermasalah, alangkah baiknya itu kita bisa mengontrol diri kita dengan menerapkan tadi teori-teori kontrol. Sebagai kita kalau menghadapi siswa itu jangan mengejat langsung, kita tahu masalahnya itu di mana. Jadi dengan pendekatan kita ke siswa yang bermasalah tadi, kita bisa lebih tahu tentang kondisi siswanya. Jadi nggak serta-merta langsung mengejat dengan marah-marah seperti itu.
Seperti itu Bu Nadia. Oke, sami-sami. Ada lagi yang ditanyakan? Apa cukup? Cukup nggak Bapak? Oh iya, monggo. Izin bertanya ya. Ya. Terima kasih. Misal ya semester 1 siswanya itu disiplin. Ya. Terus semester 2 kan apa namanya dia itu berubah menjadi negatif. Nah padahal di awal itu dia positif karena pengalaman kehidupan. Nah perbedaannya tidak sesuai dengan keinginan. Lantas cara mengatasi anak tersebut karena anak tersebut itu motivasinya berkurang. Itu gimana? Ini motivasinya berkurang, yang perubahan perilaku. Biasanya ini terjadi itu yang saya amati ya, terjadi itu di tingkat yang lebih rendah dari kelas 10. Mereka itu masuk sini mungkin dengan pribadi yang biasa aja, bergaul dengan teman-temannya, bahkan ada yang berteman dengan kakak tingkatnya misalnya. Nah, mereka kalau sudah membaca lingkungan sekitar atau bisa istilahnya itu terpengaruh dengan teman-temannya gitu ya, itu bisa terbawa hal-hal yang nggak bagus gitu loh. Jadi bagaimana sih biar siswa itu konsisten dengan budaya positifnya tadi ya? Ya kita yang jelas pasti selalu memberikan stimulus, selalu memberikan motivasi pun juga yang tadi saya sampaikan itu ada motivasi dari diri ataupun dari ekstrinsik ya, dari luar ya. Nah ini perlu dilakukan pendekatan juga. Kemudian kalau saya ikut Bu Alif konseling siswa ya ini memang siswa dari awal masuk tuh baik-baik aja, tapi setelah berjalannya waktu siswa itu sering bolos, sering alfa, sering berulas seperti itulah. Nah itu kalau ditanya itu memang karena terpengaruh lingkungannya, pengaruh temannya, ikut-ikutan. Jadi kita juga harus bisa membaca lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Yang jelas kalau kita sebagai pendidik sih di sini, kalau lingkungannya di sini insya Allah sudah menerapkan budaya positif itu baik-baik aja. Tapi kalau mereka sudah di luar kandang, entah itu di rumah atau itu lagi nongkrong sama teman-teman, itu kan bisa aja pengaruh-pengaruh positif itu masuk. Nah ini yang bisa bisa membuat si siswa itu ada kemunduran, misalnya sering bolos, mangli, jadi males-malesan, nilainya juga nggak bagus. Banyak hal yang mempengaruhi. Yang jelas kalau kita ya tetap memberikan motivasi dan melakukan pendekatan. Dan posisinya kita itu jangan sebagai kayak tadi sebagai pembuku saja atau sebagai penuntut saja. Kita harus jadi teman buat si siswa itu. Kita nggak usah ya unggah-ungguh tetap ada, maksudnya guru dan siswa itu ada, tapi kita harus tahu karakternya. Oh ini anak mau cerita kalau kita pendekatannya itu seperti ini misalnya, dengan diajak ngobrol santai sebagai teman kayak tadi, atau diajak curhat-curhat tipis, biasanya bisa kelihatan dari situ. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Jadi kalau ada siswa sing kayak gitu tidak normatif misalnya ya saya dekati. Kenapa sih kamu bisa seperti ini? Ternyata setelah diulik lagi, saya sampai berkomunikasi dengan orang tuanya yang memang ada berbagai faktor yang mempengaruhi dia seperti itu. Seperti itu Bu Fia. Barangkali dari Bapak Ibu guru lain ada yang ingin sharing tentang pengalamannya dalam menghadapi siswa luar biasa, monggo. Ya boleh. Mau menambahkan? Oh ya, monggo boleh. Pakai ini? Nggak apa-apa. Izin tambahkan sedikit Bu Rosi. Ini kan tadi berbicara masalah motivasi siswa, dan banyak juga siswa kita seperti yang Bu Fia bilang tadi, mungkin di semester 1 dia itu rajin, setelah semester 2 jadi males gitu. Nah, kenapa anak seperti itu? Pasti kan ada penyebabnya, dan kita sebagai guru tidak boleh langsung mengejudge
kamu kok sekarang double dan lain-lain. Itu pasti kita sebagai guru harus mencari tahu secara mendalam, mungkin dengan diajak ngobrol awalnya, terutama mungkin biasanya yang paling kenal sama siswanya itu nomor satu adalah wali kelasnya. Mungkin guru mapel kan sudah biasa curhat sama wali kelasnya, dan di situ nanti kita bisa bareng-bareng mencari. Kalau memang masalahnya di sekolah, insya Allah kita dari guru mapel, wali kelas, BK bisa berkolaborasi lah, mencari masalah dan mencari masalahnya apa dan mencari jalan keluarnya itu bagaimana. Kalau memang masalahnya di rumah pun kita masih bisa membantu dengan mendatangkan orang tua, kita komunikasi. Jadi memang tidak bisa kita berjalan sendiri, karena yang kembali lagi keterbatasan guru mapel, mungkin ketemunya 1 minggu berapa jam, wali kelas pun juga. Makanya sebaiknya guru mapel, BK dan wali kelas itu ada komunikasi yang intens, yang baik, karena ya kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya Bu, dengan mungkin tanggung jawab berapa kelas, berapa siswa, guru mapel pun juga, dan tidak bisa satu persatu mengenali anak gitu. Tapi insya Allah di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kira-kira begitu Bu Rosi. Terima kasih. Begitu Bu Fia, tentang penanganan kalau ada siswa yang motivasinya itu menurun. Karena kita harus kolaborasi antara guru, wali kelas, orang tua, guru mapel, seperti itu. Ada lagi? Bu Fia? Cukup? Cukup. Yang lain Bapak Ibu? Pak Daryanto? Yang lain? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita generasi apa ini? Milenial ya? Milenial bukan ya? Ya milenial ya. Kita generasi milenial itu harus selalu terbuka dengan hal-hal baru, karena perkembangan teknologi sekarang itu luar biasa, apalagi di bidang pendidikan. Seperti itu, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Terima kasih, sehat selalu ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore.